Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kardiono. Waalaikumsalam Pak Wawan. Apa kabar hari ini, Pak Kar? Alhamdulillah saya hari ini luar biasa heboh. Tadi habis kerja 4 jam. Mudah-mudahan ini di sela waktu itu kita masih bisa belajar bersama. Baik, insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin kelasnya sudah dikondisikan ya, Pak? Oke, sudah. Nggak ada jam. Baik, Pak Kar, saya di sini sebagai mitra, sebagai mitra yang mungkin saat ini saya berfungsi sebagai supervisor ya. Iya. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Betul. Pak Kardiono. Yang mungkin yang pertama adalah tentang audit penilaian. Dalam Pak Kardiono melakukan coach hari ini, audit penilaian ini nanti akan berisi tentang prinsip-prinsip dari coaching itu. Yang pertama kemitraan, lalu mampu menggali potensi. Iya. Dan yang ketiganya yaitu kreativitas. Lalu ada dari rubrik penilaian ini ada juga kompetensi inti Pak Kardiono. Yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh Pak Kardiono. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Iya. Lalu ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan Baik, kepada Pak. Pak Siap. Kardiono. Pertanyaan pertama mungkin dari coaching yang akan Bapak lakukan ini sebentar lagi ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak tunjukkan atau yang ingin Bapak berikan di dalam coach hari ini? Oke. Di dalam proses coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini sih ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan ya. Yang pertama adalah saya ingin berusaha memberikan kehadiran penuh, fokus 100% kepada rekan saya. Terus yang kedua adalah saya ingin menggunakan alur tirta dalam menuntun rekan-rekan saya sehingga rekan guru bisa menemukan solusi-solusinya secara mandiri seperti itu. Iya, jadi ada kehadiran penuh dan juga mungkin menggunakan alur cerita ya, Pak Kardiono. Lalu untuk selanjutnya kan setiap sesuatu itu memiliki target. Betul. Memiliki target. Kira-kira menjadi indikator kesuksesan atau ketercapaian tujuan yang ingin Pak Kardiono capai itu. Oke, yang pertama yang ingin, jadi dalam proses coaching saya berharap berhasil jikalau salah satunya adalah berhasil yang pertama adanya muncul ide-ide gagasan yang tentunya sangat kreatif ya dari coaching saya secara mandiri Pak. Jadi tidak ada paksaan atau tidak ada keterpaksaan dari pihak lain ya, dia bisa memaksimalkan potensinya, akhirnya dia bisa keluar ide gagasannya. Terus yang kedua, saya di sini akan menggunakan sintak ini ya, tirta ya dalam coaching saya. Oke, yang pertama mungkin ada agar coaching itu mampu mengeluarkan ide-ide kreatif secara mandiri ya. Dan kedua untuk yang sintak dari tirta ini. Baik, Pak Kardiono, itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Saya doakan semoga sukses dalam melakukan coaching hari ini. Insyaallah. Terima kasih Pak Kardiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Hadi. Bu Nur hari ini kelihatan ceria banget. Aduh, ya begitulah kira-kira. Tapi tadi pembelajaran sudah selesai ya, kosong ya. Oke, Bu Nur, ini saya mau sharing berdua kita ya. Sebagaimana momen yang sudah kita jadwalkan, kita jadikan, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih, ya bahasa kerennya coaching gitu ya, terhadap permasalahan yang ya mungkin sesuatu yang terjadi di sekolah ibu ya yang bisa kita diskusikan bareng. Oke deh, apa nih kira-kira saat ini yang pengen kita obrolkan? Jadwalnya udah lama ya Pak. Udah lama ini ya. Lama banget. Baru ketemu hari ini. Baru ketemu hari ini. Oke, gini nih Pak, sebenarnya saya tuh pengen bercerita tentang permasalahan di kelas ya Pak ya. Kan saya itu mengajar kelas 6. Kelas
5 atau Iya. Tapi di kelas 5 ini ternyata literasinya ada beberapa anak lah yang masih mungkin bukan masih lagi tidak bisa baca gitu. Karena kemarin sudah melakukan asesmen diagnostik kan, saya memetakan awalnya itu hanya dari pemahaman aja gitu. Nah ternyata dari pemahaman itu ada beberapa anak malah justru bukan hal yang pemahamannya lagi, malah di membacanya. Nah saya rasa kan udah kelas 5 bukan waktunya lagi belajar. Udah kelas 5 itu ya? Iya, makanya aduh rasanya agak galau gitu kan Pak. Oke deh, Bu Nur, jadi di momen ini nih, waktu itu kan gak lama ya. Mungkin intinya Bu Nur pengen meningkatkan literasi siswanya, maknanya di kelasnya ya. Iya, di kelas. Oke, Bu Nur, kalau boleh tahu nih, di kelas itu yang nggak bisa itu berapa banyak? Kira-kira? Kurang lebih ada 2 anak. 2 anaknya ya? Sebenarnya nggak banyak sih, cuma nggak banyak. Oke deh. Berartinya kalau di persentase di dalam kelas berapa persen itu? Karena saya murid itu sedikit, cuma 22 siswa. 22 siswa. Berarti mungkin dari 22 siswa itu 1%. 1%-nya ya. Oke ya. Kalau boleh diukur nih, tujuan peningkatan literasinya itu kira-kira pengennya di angka berapa? Saya sih sebenarnya kalau dari lihat perkembangan anaknya ya, untuk mencapai level yang sampai 10 sih kayaknya sulit gitu Sulit kan. ya? Sulit. Ideal banget, sulit banget kayaknya. Ideal banget, sulit banget karena dilihat dari latar belakangnya anak ini memang pemahaman untuk membacanya aja udah ada, huruf masih terbalik-balik. Mungkin di level 5 atau 6 aja kayaknya udah cukup deh, udah cukup berhasil gitu. Di level 6 kali ya mungkin ya. Di level 6. Oke. Bu Nur, dari yang ada sekarang ini, sebenarnya apa saja sih yang membuat anak-anak itu masih ada di level yang agak rendah itu, kira-kira apa saja sih yang menjadi permasalahannya di sekolah ini? Iya, permasalahannya sebenarnya kalau dari sekolah sendiri sebenarnya fasilitas sudah cukup ya Pak ya. Perpustakaan ada, kunjungan juga terjadwal seperti itu. Bahkan di sekolah itu di kelas ya, khususnya di kelas itu masing-masing kelas sudah punya pojok baca masing-masing ya gitu. Cuma mungkin saya sudah cari tahu, diidentifikasi dari anak ini, mungkin salah satunya faktor dari keluarga. Faktor keluarga ya. Jadi yang pertama faktor keluarga yang mungkin pendidikannya juga kan namanya di kampung, lebih banyak di pesantren daripada sekolah formal seperti itu. Nah jadi perhatian untuk sekolah formal itu betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah gitu. Jadi perkembangan itu orang tua tuh kurang memahami seperti itu. Jadi dukungannya mungkin untuk kesana jadi hanya 20%. Ya udahlah, yang penting anak saya sekolah seperti itu. Oke, berarti bisa sedikit saya tarik kesimpulannya ternyata permasalahannya itu bukan di sekolah ya. Sekolah dari tadi disampaikan udah sarananya cukup, pojok baca udah ada. Oh ternyata dari keluarga yang mungkin notabene background keluarganya itu masih banyak pesantren gitu ya. Oke. Selain itu kira-kira ada nggak masalah lain selain dari faktor keluarga? Kalau faktor keluarga mungkin itu ya yang lebih itunya ya lebih terlihat. Lebih terlihat itu ya. Terus keduanya mungkin juga karena ini kita melihat dari level ya. Level anak yang mungkin kalau sudah levelnya fasenya udah fase C seperti itu kan perkembangannya kan harusnya sudah ke tingkat pemahaman. Tapi ini baca masih terbolak-balik, huruf masih ketukar-tukar seperti itu. Artinya saya juga menjadi sebuah PR untuk anak ini, apakah anak ini sebetulnya punya kelainan di dalam dirinya seperti itu, atau bisa dimasukkan mungkin anak ini punya berkebutuhan
Oke. Jadi saya melihat ide ya, background keluarga sama tadi bisa jadi anak tersebut ada kemungkinan ya diduga kebutuhan. Oke. Atas tadi keinginan Bu Nur untuk meningkatkan literasi ya, sama beberapa permasalahan yang udah kita identifikasi tadi Bu Nur. Kira-kira nih Bu Nur ada nggak bayangan atas masalah apa yang ingin dilakukan? Iya, saya tuh inginnya ya, karena di sini kan semester awal ya. Nah, saya pengen itu saya membuat jadwal pribadi khusus untuk anak dua ini nih, gitu. Jadi, tapi saya tidak dimasukkan ke dalam pembelajaran. Jadi artinya privat khusus gitu ya, privat khusus yang bersifat sukarela seperti itu. Di luar jam pelajaran, mungkin saya nanti anak dua ini akan belajar membaca setelah pulang sekolah. Bisa jadi nanti prosesnya adalah membaca dasar dulu. Oke. Kapan kira-kira itu akan mulai dilakukan? Secepatnya. Ya? Karena kan ya kita juga kan sudah mau efektif kan ya. Jadi nggak mungkin kita lama-lama, supaya nanti mudah-mudahan 1 atau 2 bulan ke depan ini anak ini sudah minimal bukan mahir lagi, sudah bisa menyatukan kata seperti itu. Bu Nur, di pemecahan masalah Bu Nur tadi, kira-kira Bu Nur ingin melibatkan siapa aja sih, atau dukungan apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk mensukseskan tujuan peningkatan literasi tadi? Nah, karena saya ini membuat jadwalnya di luar jam pelajaran ya Pak ya. Tapi saya juga tidak terlepas dari guru-guru mata pelajaran. Karena bagaimanapun juga guru pelajaran yang lain kan pasti menunjang. Betul. Pasti nanti permasalahannya sama dengan saya. Betul. Artinya saya akan bekerja sama di situ dengan guru bidang studi. Kita berkolaborasi bagaimana nih menangani anak ini. Artinya selain di pelajaran saya yang menangani, nanti saya akan berkolaborasi bagaimana ide-ide teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk mengajarkan anak ini gitu. Tentunya bisa deh saya ajak gitu dalam jangka waktu seminggu, mungkin bisa 1 atau 2 kali rekan saya bisa ikut mengajari anak ini. Berkolaborasi berarti ya sama teman-temannya. Bu Nur, satu hal tadi yang belum terkait dengan kemungkinan keterbelakangan tadi ya, kebutuhan khusus, kira-kira bagaimana Bu? Mungkin saya kalau misalkan dari situ kan tidak bisa bergerak sendiri apa ya, saya harus melibatkan kepala sekolah. Saya juga harus melibatkan orang tua yang terutama, karena saya tidak bisa memutuskan anak ini punya kelainan tidak bisa, karena saya juga menyampaikan ke orang tua harus hati-hati karena tidak semua orang tua bisa menerima anaknya kalau misalkan dikatakan anak ini berkebutuhan khusus seperti itu. Artinya saya akan melakukan pendekatan, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana nih penanganan anak ini supaya kita tahu nih anak ini apakah berkebutuhan khusus atau tidak, terutama kepada orang tuanya gitu kan. Terus kedua, mungkin kalau saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah, dengan orang tua, kita mungkin akan melibatkan psikolog pihak luar berarti pihak luar itu. Jadi psikolog yang mumpuni yang memang menangani hal tersebut supaya nanti saya menyampaikan ke orang tua itu enak, kemudian ada bukti nih. Betul. Jadi tidak memvonis, yang memvonis bukan sekolah gitu ya. Baik. Oke, benar, waktu kita itu gak banyak. Sampai sejauh ini nih, kira-kira atas permasalahan terus keinginan tujuan Bu Nur ini sama itu, kira-kira bagaimana Bu?
ini saya baru ketemu sama Pak Kardiono ini kayaknya udah plong gitu ya, terbuka gitu ya. Oh iya ya, dengan sendirinya ternyata ada ide-ide ya harusnya saya nih lakuin ini gitu kan ya Pak ya gitu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan nanti apa tindakan atau rencana-rencana yang saya akan lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Itu tentunya dengan dukungan rekan-rekan dan kepala sekolah tentunya ya. Tadi menarik banget ya, privat khusus sama kan bekerja sama dengan kepala sekolah dan luar untuk ya dalam tanda kutip menentukan anak itu berkebutuhan khusus atau tidak. Bu Nur, ini luar biasa sekali ini pembicaraan kita pada siang hari ini ya. Kita nanti ngobrol lagi nih. Saya pengen ngobrol nanti coba peningkatannya sampai sejauh mana ya dalam sebulan ini, cara Bu Nur menggenjot anak tadi supaya literasinya cukup menarik. Oke ya. Semangat Bu Nurnya, mudah-mudahan semangat Bu Nur itu. Tapi jangan bosan ya. Oh, tenang aja ya. Semoga niat baik kita ya sesama guru untuk anak-anak tadi benar-benar terjaga literasinya. Kalau memang anak itu bermasalah ya kita bisa memberikan treatment sesuai rekomendasi dari pihak luar tadi. Oke, terima kasih Bu Nur. Iya, sama-sama Pak saya. Terima kasih banyak. Selamat ya, semangat. Saya permisi dulu ya Pak. Sama. Oke, Pak Kardiono, kita kembali lagi ya. Dalam pasca supervisi ini, gimana perasaannya Pak Kardiono setelah melakukan coaching ini tadi? Saya happy banget ya. Terjadi pendekatan emosional juga, tidak ada canggung antara coach saya tadi. Sepertinya coach saya juga meluapkan emosinya terkait akhirnya dia bisa memilah-milah sendiri solusi-solusi alternatif yang akan mereka kerjakan. Baik, itu memang juga yang saya saksikan tadi dalam coaching yang tadi. Sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan dulu kepada Pak Kardiono ini. Pertanyaan pertama ini, apa yang sudah dilakukan terkait coaching yang tadi Pak Kardiono? Saya berusaha memberikan kehadiran penuh ya. Saya berusaha untuk fokus, tidak ada beban, tidak terpengaruh oleh pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya ya. Saya menghadirkan bagaimana supaya keberadaan saya itu bisa benar-benar memberikan dampak solusi kepada rekan saya tadi. Terus yang kedua, saya juga mencoba menjadi pendengar ya, pendengar yang baik, karena ini curhatan-curhatan dari coach itu sangat berarti ketika saya bisa menuntut mereka untuk menemukan solusinya. Terus yang ketiga juga saya sudah menggunakan alur tirta dalam mengidentifikasi permasalahan dia dan sampai coach saya itu bagaimana belajar bertanggung jawab di setiap permasalahan yang dia ambil gitu ya. Dan kata kuncinya terakhir ini Pak, saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak ya, agar si coach saya itu semakin terpancing, semakin tergugah dalam mencari solusinya tadi itu Pak. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Pak Kardiono ini, karena itu yang saya lihat dalam coaching yang tadi, bahwa Pak Kardiono ini sudah melakukan presence dengan baik, lalu sudah mendengarkan dengan baik juga, dan sudah menggunakan alur tirta dengan terurut dengan baik. Sebagai pertanyaan selanjutnya saya adalah yang kedua, apa yang perlu dikembangkan Pak Kardiono dalam meningkatkan agar nanti di selanjutnya di coaching selanjutnya itu bisa lebih baik? Tadi saya merasa pertanyaan berbobot itu menjadi sesuatu hal yang sangat krusial ya, karena dalam pertanyaan itu bisa jadi lain kasus, lain pertanyaannya ya. Artinya saya juga sebelumnya harus bisa menggali juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik ya, menggali, mengeluarkan, bahkan mengaktualkan ide-ide dan gagasan. Jadi
seperti bagaimana menyusun dan membuat pertanyaan berbobot itu sangat penting ditingkatkan pada diri saya. Jadi perlu adanya meningkatkan pertanyaan berbobot ya, atau menggali ide-ide yang Kalau baik. Pakar, baik untuk yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan ataupun catatan saya tentang coaching yang tadi. Yang pertama untuk present kehadiran penuh, saya lihat Pakar Diono sudah memberikan perhatian penuh terhadap coaching, baik dalam memberikan pertanyaan maupun dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh coaching. Lalu yang kedua, untuk mendengarkan dengan baik, saya melihat bahwa Pakar Diono sudah melakukan dengan baik, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching. Lalu yang terakhir, Pak Diono sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang bobot, ya, yang dengan bobot yang baik, maksudnya yang berbobot, yang sesuai dengan alur Tirta. Menurut saya itu yang dilakukan oleh Pak Kadi sudah sesuai dengan kompetensi inti dari coaching tersebut. Adapun tentang prinsip coaching, saya rasa memang perlu ada peningkatan, tapi saya rasa secara ketiganya sudah terpenuhi dengan baik. Adanya kemitraan, adanya kreativitas, dan juga mampu menggali potensi dari seorang coaching. Saya harapkan di kemudian hari nanti peningkatan, terutama dalam pertanyaan yang berbobot, yang mampu menggali ataupun yang sesuai dengan sintak dari Tirta yang tadi disampaikan oleh Pak Kardi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Kardi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Darmawan? Alhamdulillah baik, Bu Nur. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Di sini kan Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Nah, sebelumnya izinkan saya sebagai observer atau penilai untuk menjelaskan rubrik penilaian yang akan Bapak laksanakan ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan prinsip dari coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan selanjutnya memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti yang akan dicapai dari proses coaching ini. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian selanjutnya mendengarkan aktif, yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sebelum coaching ini Bapak laksanakan, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, dari kegiatan ini kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Baik, terima kasih Bu Nur. Dalam kompetensi yang akan saya kembangkan di coaching ini, yang pertama saya mengembangkan. Yuk, silakan. Ntar dulu, itu dimulai lagi dari awal atau? Enggak, lanjut aja. Lanjut. Oke, sebelum Bapak melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saat nanti Bapak melaksanakan coaching, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di sini? Terima kasih Bu Nur. Yang pertama saya akan mencoba mengembangkan presence atau kehadiran penuh. Saya akan mencoba agar nanti ketika melakukan coaching, semua perhatian saya tertuju kepada coachingnya. Lalu yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang terakhir nih pertanyaannya, dari kegiatan ini indikator pencapaian yang akan Bapak tuju itu apa saja Pak? Saya mengharapkan ketika saya melakukan coaching ini semua alur Tirta itu sudah tersusun dengan baik. Semua pertanyaan saya sesuai dengan alur Tirta. Lalu yang kedua saya harapkan dengan kehadiran saya sebagai coaching dapat menggali ide-ide dari seorang coaching agar dia nanti dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri seperti itu. Iya, baik ya Pak. Sukses, mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nur. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak Mawan. Apa kabarnya Pakar? Alhamdulillah sehat. Terlihat bahagia sekali hari ini. Betul Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kelas sudah dikondisikan Pakar? Alhamdulillah kelas sudah terkondisikan. Hari ini habis ngajar ya. 4 jam hari ini sudah cukup ya. Luar biasa sekali 4 jam langsung ya Pakar. Siap. Oke, Pak Kardiono, mungkin untuk saat ini kita sharing aja Pak ya. Betul. Kita sharing berbagi mungkin kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kar. Oke. Pak, akhir-akhir ini sih saya agak miris terhadap siswa saya yang angka kehadirannya itu banyak yang terlambat di pagi hari. Bahkan sekolah sudah punya tata tertib ya, jam 7 itu gerbang sekolah ditutup Pak. Jadi setelah itu anak dikategorikan sebagai terlambat, dibariskan di depan gerbang sekolah. Jadi adanya siswa yang sering terlambat sekolah Pak ya. Lalu menurut Pak Kardiono, tindakan apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa-siswa yang terlambat tersebut? Oke, tentunya banyak sekali ya. Setiap pagi ada acara sebelum pelajaran 15 menit pelajaran itu kan di sekolah ada mengaji dan sedikit siraman karakter ya dari wali kelas. Setelah itu juga saya juga sudah bekerja sama dengan guru BP ya untuk membantu mereka yang masih banyak kehadirannya itu terlambat, angka terlambatnya sangat tinggi. Jadi adanya siraman rohani dan kerjasama dengan guru BP. Betul. Lalu menurut Pak Kardiono itu sosok peserta didik yang ideal itu seperti apa? Bagi saya sih karena saya di SMK ya Pak ya. Ya idealnya itu datang harus hadir tepat waktu loh. Artinya jangan sampai ketika nanti gambaran di industri mereka datang itu terlambat Pak. Jadi akan merugikan diri mereka sendiri ya ketika mereka sudah masuk pekerjaan nanti. Jadi pakar ini tidak menginginkan adanya sesuatu yang merugikan. Betul. Yang nanti mungkin disesali oleh peserta didik tersebut gitu ya. Lalu rencana pakar yang mungkin yang akan dilakukan, rencana kedepannya untuk minimal mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali dari peserta didik ini yang terlambat sekolah, kira-kira rencananya. Oke, sebenarnya saya sudah melihat beberapa hal ya Pak ya. Ternyata anak-anak terlambat itu sering begadang malam Pak. Begadang malam. Terus sepertinya dari begadang malam itu juga orang tua kurang bisa mengontrol jam tidurnya dan akhirnya anak-anak itu di pagi harinya itu susah untuk dibangunkan. Jadi itu permasalahan yang saya lihat sih Pak ya. Kalau dalam segi uang saku, transportasi kayaknya sih jalur angkutan di sekolah saya terjadi itu bukan jalur padat merayap ya. Jadi memang cenderung ada di anak-anak yang jam tidurnya itu bermasalah Pak. Jadi karena jam begadangnya ini jam waktu malam istirahat mereka mungkin ada sedikit terlalu lama sehingga mereka mungkin bangun kesiangan. Jadi adanya kerjasama dengan wali murid mungkin. Iya betul. Menurut Pak Kardiono ini dalam jangka waktu berapa lama atau kapan ini kira-kira akan memulai rencana Pak Kardiono? Saya sih segera Pak. Mungkin habis ini kayaknya saya akan membuat semacam pertemuan singkat lah dengan rekan-rekan wali kelas agar kita itu punya komitmen yang sama gitu loh. Pertama wali kelas, yang kedua itu dengan rekan BPDK dan tim kalau bisa namanya tim gerakan disiplin sekolah Pak, GDS. Jadi biar mereka bisa bersatu padu berkolaborasi dalam menangani siswa ketika di pagi hari dan memberikan bencana solusi yang tepat untuk siswa-siswa itu ya. Kalau terus sih nanti kalau udah memang tidak memungkinkan, rencana juga saya akan memanggil orang tua
semuanya pasti. Intinya dalam minggu inilah saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan. Ya, tadi Pak Kardiono membicarakan tentang kolaborasi dan juga mungkin secepatnya ya, dalam waktu secepatnya. Kira-kira untuk seseorang atau siapa mungkin yang dapat Pak Kardiono jadikan semacam memberikan semangat atau yang dapat membantu Pak Kardiono dalam merencanakan kegiatan ini agar berhasil dengan baik. Oke. Tentunya yang pasti saya akan terlibatkan guru BK karena sosok mereka itu kayaknya dibutuhkan banget atau menjadi apa ya dalam tanda kutip apa ya superhero-nya gerakan disiplin sekolah. Jadi ketika anak melihat guru BK itu mereka ya agak khawatir, tapi khawatir dalam hal positif ya, agar mereka agak merasa tertanam bahwa saya harus disiplin. Sama yang kedua, ada guru yang terlibat dalam gerakan disiplin sekolah, Pak. Mereka juga berkolaborasi dengan lintas guru supaya bisa memberikan alternatif solusi lah ketika kita ajak kolaborasi. Jadi kerjasama antar sektor, antar multi bidang, yeah. Untuk dapat membantu Pak Kardiono dalam melaksanakan rencana kegiatan tersebut. Oke, Pak Kardiono, nanti kita lihat hasilnya mungkin dalam waktu dekat ini, dalam seminggu ini kita harapkan ada perkembangannya sehingga nanti mungkin jumlah peserta didiknya makin berkurang. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Kardiono, sukses selalu untuk tugas Pak Kardiono, rencana Pak Kardiono di kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke Pak, tadi Bapak kan sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ketika Bapak tadi nih dalam kegiatan coaching, apa yang sudah Bapak lakukan? Dalam coaching tadi saya sudah melakukan presence kehadiran penuh. Saya mencoba memusatkan 100% perhatian saya kepada coaching. Lalu dan juga yang kedua, saya sudah memberikan atau melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan alur cerita. Baik. Nah, dari kegiatan itu ya pasti kan kita mempunyai beberapa apa nih yang harus saya kembangkan seperti itu ya Pak ya. Nah, dari kegiatan coaching ini kira-kira menurut Bapak sendiri nih apa sih yang perlu Bapak kembangkan dari kegiatan coaching tadi Pak? Yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan seksama, terutama ketika penyampaian dari coaching tersebut. Kadang-kadang saya masih ada suara-suara yang mungkin sedikit mengganggu ketika saya sedang memperhatikan coaching dalam menyampaikan pendapatnya. Itu yang mungkin saya kembangkan lebih baik agar saya dapat memberikan mendengarkan dengan baik selama coaching menyampaikan pendapatnya. Jadi kurang fokus ya Pak ya. Iya. Lagi jadi konsentrasinya agak sedikit terganggu. Iya, ada suara-suara juga. Baik. Ini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi ya Pak ya, yang sudah Bapak lakukan coaching tadi. Yang pertama, Bapak tuh sudah menerapkan alur kitanya sudah sesuai, sudah dengan alurnya secara runtun, kemudian kemitraannya juga sudah terlihat. Terus kemudian Bapak sudah menggali ide-ide yang kreatif dari coachingnya. Kemudian Bapak sudah memenuhi kompetensi yang ada pada coachingnya. Mungkin itu saja yang sudah saya observasi dari kegiatan coaching tadi Bapak. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini. Salam sukses selalu Pak. Terima kasih Bu Nur, terima kasih. Salam sukses buat Bu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, anak-anak pembelajaran udah kondusif
Oke, Bu Nur, di momen sore siang hari ini Bu Nur, Bu Nur kan akan melakukan proses coaching ya dengan teman Bu Nur. Nah, izinkanlah saya di sini sebagai seorang pengamat atau observasi. Tentunya sebelum diamati Bu Nur, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Nur? Boleh, maka. Oke, ya Bu Nur. Sebelum menjadi coach, tentunya ada beberapa hal yang harus Bu Nur pahami dan ketahui juga. Yang pertama adalah prinsip-prinsip proses coaching ya Bu Nur, di mana ada kemitraan, terus pertanyaan kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu Bu Nur juga harus sudah mempunyai kompetensi-kompetensi ketika coaching. Ya, Bu Nur, di mana kompetensi itu adalah kehadiran penuh, terus pendekatan aktif, ya sahabat kita yang di coaching, sama pertanyaan yang berbobot supaya rekan-rekan bisa menggali potensinya. Dan terakhir tentunya alur tirta yang akan kita gunakan, benar ya? Alur tirta ya, betul. Oke, Bu Nur, dari beberapa kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Nur? Iya, baik Pak. Dari kegiatan nanti ya, coaching nanti itu kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu menjadi pendengar yang aktif Betul, ya. Iya. Terus kemudian saya berusaha untuk menggali pertanyaan dari coaching, dari sahabat saya. Kemudian saya tentunya menggunakan alur kita yang tadi betul. Iya. Oke, Bu Nur, dari kompetensi itu ya, Bu Nur akan mengatakan bahwa proses coachingnya itu berhasil, sukses dengan coachingnya. Kira-kira indikator ciri suksesnya apa sih, Bu Nur? Yang pertama tentunya saya nanti sebagai coach itu menggunakan alur tirta. Alur tirta itu sudah sesuai dengan jalurnya, sudah tersusun tersusun sesuai hingga nanti ke tanggung jawab. Kemudian saya tentunya dari alur tirta tersebut bisa menggali ide-ide dari sahabat saya tersebut supaya nanti beliau bisa menemukan solusi tersendiri dari dirinya. Oke. Jadi intinya akan menggunakan alur tirta sama munculnya ide-ide yang muncul dari seorang coachingnya secara mandiri. Oke Bu Nur, kita akan mencoba observasi ya. Jangan tegang, jangan grogi ya. Tetap semangat. Semoga nanti proses coachingnya sama temannya berjalan lancar. Amin. Oke, saya akhiri sementara ya Bu Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Darmawan? Alhamdulillah baik Bu Nur. Ya. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Saya barusan selesai mengajar tadi, ada pelajaran bahasa Inggris. Oh gitu. Iya. Gimana nih? Ada apa nih? Ada siswa saya Bu Nur ya, yang di kelas ini yang kemampuan numerasinya masih kurang. Kemampuan numerasinya masih kurang sehingga yang peserta didik ini agak kesulitan setiap kali pelajaran matematika. Kalau untuk pelajaran yang lain peserta didik ini bisa mengikuti, tapi setiap pelajaran matematika maka tempat duduknya akan berubah menjadi paling belakang dan dia merasa jadi momok yang menakutkan gitu sama matematika. Betul sekali. Terus gimana? Lalu ya sebelumnya sih sebenarnya di awal-awal pembelajaran saya sudah mengadakan assessment ya, memang dari pengamatan saya berdasarkan assessment minat bakatnya itu bukan di matematika, minat bakatnya di pelajaran yang lain. Akan tetapi kita dalam memberikan materi pembelajaran tentu saja di mereka itu memang diberikan kebebasan, tetapi juga harus ada target yang dicapai sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar. Jadi meskipun yang bersangkutan ini kurang begitu menyukai pelajaran matematika, namun saya tetap mencoba agar peserta didik ini minimal mampu mengikuti pembelajaran matematika dengan baik. Terus menurut Bapak nih, keinginan Bapak tuh seperti apa nih?
muridnya nih. Dari muridnya ya? Iya. Dari murid yang secara umum saya menginginkan bahwa peserta didik ini tidak menganggap pelajaran matematika itu sebagai umum. Karena ketika mereka nanti di SMP, di SMA, mereka akan bertemu dengan terus ya. Iya. Yang mungkin yang selanjutnya mungkin saya harapkan mungkin ketika pelajaran matematika itu mungkin anak-anak itu lebih termotivasi lah, lebih terlihat semangat ketika pelajaran. Karena kalau matematika mereka terlihat mengantuk sekali, kelihatannya suasananya itu menjadi hening, senyap, tidak seramai dengan pelajaran seperti pelajaran IPA, pelajaran olahraga, ya. bahasa Inggris dan yang lainnya yang memang terlihat mereka kelihatan lebih semangat. Itu yang saya harapkan. Nah, melihat ini kan yang Bapak harapkan. Terus kondisi yang sekarang Bapak lihat kan yang sama Bapak alami sekarang itu seperti apa kondisinya. Kemudian kira-kira menurut Bapak nih tindakan-tindakan apa sih yang ada di kepala Bapak yang ini pengen saya tuangkan seperti ini supaya nanti tujuan apa yang Bapak inginkan itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Mungkin yang pertama saya mencoba dari pembelajaran matematika, saya mencoba agar lebih menyenangkan. Saya mencoba metode baru, misalkan saya menggunakan discovery learning ketika anak lebih aktif belajar di luar, tidak hanya terfokus di kelas saja. Mungkin ketika mereka bertemu dengan pelajaran pengolahan data, mereka bisa lebih aktif mencari data di luar. Itu yang saya coba terapkan sehingga tidak hanya di kelas saja selama pelajaran matematika, saya mencoba untuk mencari hubungannya dalam lingkungan sekitar. Yang saya harapkan memang ketika mereka tidak terfokus belajar di kelas saja, mereka lebih fresh lah, lebih fresh dalam belajar matematika. Lalu yang selanjutnya saya mencoba untuk berbicara kepada wali murid, orang tua murid, kira-kira apa kendala yang mereka hadapi di rumah, atau adakah kendala-kendala yang berhubungan dengan pelajaran yang diberikan di sekolah. Jika ada pembelajaran yang mungkin mereka masih kurang ataupun kesulitan, mungkin kita bisa mengadakan pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Dengan begitu minimal nanti mereka bisa memiliki suatu perubahan di dalam pemikiran mereka bahwa matematika ini tidak seperti yang mereka tidak seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Iya, jadi Bapak tuh ingin anak-anak itu sama matematika itu bukan pelajaran yang dibenci ya. Betul. Pengennya yang ditunggu-tunggu nih, kapan lagi nih ada pelajaran matematika gitu ya. Nah tentunya kan Bapak tadi rencananya mau menerapkan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan. Terus kemudian ada kolaborasi ya, artinya ya dengan orang tua. Itu idenya udah bagus nih, udah sepertinya kalau misalnya rencana-rencana itu bisa dilaksanakan nih. Sudah ada bayangannya tuh kayaknya asik nih, menarik nih jika ini berhasil gitu. Nah kira-kira nih Bapak kan rencana udah bagus nih, segala metodenya dirubah jadi menyenangkan, anak hingga matematika itu jadi bukan mata pelajaran yang menakutkan lagi, pengennya yang senang nih, kayak hal-halnya sama dengan pelajaran yang lain, kayak olahraga gitu ya, yang ditunggu-tunggu kapan nih pelajaran matematika gitu. Nah kira-kira dari rencana tersebut kapan nih Bapak mau melaksanakan itu? Saya mencoba melaksanakannya secepatnya. Di dalam minggu ini saya akan mencoba melaksanakan untuk melakukan perubahan terutama dalam pembelajaran. Dan seperti yang saya misalnya dengan metode baru, saya akan mencoba lebih banyak lagi dengan discovery learning, atau mungkin saya menggunakan media-media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak lebih terlihat senang lah berada di kelas. Lalu saya akan mencoba seperti yang tadi saya bilang untuk merubah suasana. Saya akan mencoba belajar di sekitar lingkungan sekolah tentang pelajaran yang berhubungan dengan matematika, misalkan pengolahan data, kita bisa mencari data-data yang ada di sekitar sekolah. Itu yang akan saya coba terapkan dalam waktu secepatnya, mulai dari minggu depan nanti saya akan coba menerapkan. Iya, menarik ya Pak ya. Jadi
Bapak mau menerapkan mungkin tidak hanya di dalam kelas ya, bisa di luar kelas. Jadi anak itu asik gitu ya, belajarnya asik gitu tuh. Karena yang kita tahu kalau belajar di dalam kelas itu kan memang apalagi matematika, wah bosen. Terus kedua kalau misalkan ada suasana baru lah istilahnya ya, suasana baru di luar, anak jadi wah asik nih gitu tuh. Pola berpikir mereka jadi lebih terbuka seperti itu. Oke, kiranya kalau misalkan itu bisa secepatnya ya Pak ya dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan, apa yang kita harapkan mungkin nanti bisa menjadi contoh nih untuk teman-teman, untuk saya pribadi seperti itu. Nanti bisa kita lihat nih nanti perkembangannya apakah berhasil atau tidak. Kalau misalkan memang berhasil, oke nih. Nah kalau tidak mungkin bisa rencana-rencana lain yang mungkin Bapak akan terapkan seperti itu. Nah terakhir nih saya pengen tahu setelah ngobrol nih Bapak nih gimana nih perasaannya nih? Saya mau perasaannya senang sekali. Terima kasih kepada Ibu. Saya sudah mulai ada gambaran tentang ide yang mungkin akan saya laksanakan di tahap selanjutnya, dan juga mungkin saya harus membuat refleksi. Nanti mungkin setelah saya melakukan kegiatan ini, saya ada refleksi tentang apa yang sudah saya lakukan. Dan nanti kalau misalkan rencana-rencana saya ini kurang berjalan dengan baik, saya harus menyiapkan rencana-rencana yang lain yang mungkin lebih baik, yang sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik yang kita harapkan. Oke, sukses terus ya penerbangan ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sukses, mudah-mudahan nanti tujuannya tercapai. Amin, insyaallah. Oke, ya. Selamat. Kita akhiri ya pertemuan ini ya Pak ya. Oke. Mungkin Bapak udah mau masuk ya. Oke. Mungkin itu saja. Ada yang disampaikan lagi? Cukup. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Bu Nur, tadi saya sudah menyaksikan beberapa menit ya proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nur terhadap salah satu anak guru. Ya. Bu Nur, saya ingin mendengar nih cerita Bu Nur selama proses coaching tadi, apa saja sih yang telah dilakukan dengan baik tadi? Ya saya tadi sudah melakukan coachingnya ya dengan sahabat saya. Itu yang pertama, saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Karena menurut saya kalau menjadi pendengar itu menciptakan rasa nyaman. Menciptakan rasa nyaman. Kemudian saya sudah menggali ide-ide yang ada di dalam pikirannya untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dia sendiri. Nah, kemudian yang sudah saya lakukan juga, saya sudah menerapkan alur tirta tersebut sesuai dengan sintaknya. Tapi tadi teman-teman benar ya sudah menemukan, saya lihat tadi sudah kayaknya enjoy banget bisa menemukan jalan solusinya secara mandiri. Tapi Bu Nur, sepertinya dalam suatu proses nih kita selalu ada ya mungkin hal-hal yang mungkin dirasa belum maksimal, kurang harusnya saya tadi gini. Kira-kira ada nggak Bu Nur yang perlu Bu Nur kembangkan maksimalkan lagi dari proses tadi? Mungkin yang saya juga menjadi kurang, saya ini seharusnya begini seperti itu ya Pak ya. Saya di sini tadi itu sudah melakukan coaching, saya merasa saya kurang menjadi atau teman yang menjadi kehadirannya penuh gitu Pak ya, karena mungkin suasananya mungkin saya juga kurang saya punya masalah atau jadi suasana tersebut itu menjadikan saya tidak sepenuhnya gitu. Artinya belum fokus 100% gitu ya. Walaupun ibaratnya di situ saya sudah menjadi pendengar yang aktif gitu, tapi rasanya saya kurang penuh nih gitu. Mungkin dengan itu nanti saya akan belajar bagaimana sih saya lebih konsentrasi untuk menjadi coach yang bisa